Shalom, salam sejahtera dan sehat buat kita semua. Mari kita persiapkan hati untuk bersama-sama kembali mendengarkan sapaan firman yang pada hari ini kita akan lanjut di dalam Mazmur 147. Kita berdoa. Bersyukur untuk kesempatan yang indah, Tuhan kembali memberi kami kesempatan boleh datang menghampirimu, menikmati segala kebaikan-Mu, ya Allah Bapa di dalam surga, melalui kasih kesetiaan dari Tuhan Yesus Kristus dan pimpinan di dalam kuasa Roh Kudus-Mu. Saat ini kembali kami buka hati untuk menerima kebenaran firman-Mu, dan Tuhan karuniakan kepada kami kekuatan untuk terus melakukan firman-Mu ini, sehingga kami boleh berbahagia di dalam kehidupan kami di dunia ini pada saat kini. Terpuji nama-Mu Tuhan, Kau ampuni kami, sucikan dan kuduskan setiap kehidupan kami, layakkanlah kami untuk datang menerima kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang saya kasihi, hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang tertulis dalam Mazmur 147, di mana untuk 3 kali pertemuan lagi kita akan mengakhiri perenungan Mazmur yang seluruhnya terdiri dari 150 pasal. Ya. Nah, di dalam Mazmur 147 itu dikatakan ya, kekuasaan dan kemurahan Tuhan. Ya. Kekuasaan dan kemurahan Tuhan. Nah, tentu inilah yang menjadi jiwa, ya, menjadi jiwa dari Natal itu. Kasih Allah. Ya, karena begitu besar kasih Allah, kemurahan Allah, ya, kekuatan kuasa dari Allah, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, peristiwa Natal itu merupakan sebuah keunikan dalam kehidupan umat manusia di bumi ini. Nah, memang pada dasarnya manusia itu senang sekali dengan yang unik-unik. Ya. Nah, karena keunikan itu selalu menarik, ya, menarik, ya. Dan keunikan itu selalu diberikan nilai yang lebih, ya, bahkan juga harga, ya. Jadi ada istilah barang antik. Nah, barang antik itu kan mahal, ya. Nah, dan kenapa dikatakan unik? Ya. Dia dikatakan unik pertama karena dia terbatas, ya. Jadi dia itu istilahnya limited edition. Ya. Artinya apa? Tidak ada duanya. Ya, tidak ada bandingannya. Nah, persoalannya kita sekarang itu adalah ketika kita sedang merayakan Natal, ya, walaupun dalam konteks, ya, pandemi COVID-19, ya, di mana kita tidak merayakannya seperti halnya sebelum pandemi. Tapi bagaimanapun juga, ya, ketika kita merayakan Natal, ya, maka kita harus mengevaluasi diri,
Ya, sejauh mana kita mengenal Allah di dalam Yesus Kristus yang dikatakan unik itu. Ya, jadi kelahirannya ya, nah, ya, yang juga melibatkan malaikat, ya, melibatkan orang-orang yang termarginalkan, ya, nah, melibatkan satu calon keluarga, ya, Yusuf dan Maria. Nah, maka pemazmur ini ya, memberi kepada kita sebuah gambaran, ya, lukisan tentang keunikan Allah. Ya, Allah yang hidup, ya, yang tidak terbatas. Dia rela untuk datang dalam keterbatasan untuk membebaskan kita manusia dari dosa yang membelenggu kehidupan ini. Nah, Allah di dalam Yesus Kristus yang digambarkan di dalam pemazmur ini, Dia adalah Allah yang membangun kota bagi umat yang menyembah Dia. Nah, Dia juga memulihkan hati, ya, yang patah, ya, atau mungkin lebih tepatnya semangat yang patah. Ya, itu dalam ayat yang kedua dan ketiga. Ya, aku hendak memuliakan Tuhan selama aku hidup dan bermazmur bagi Allahku selagi aku ada. Itu 146 ya. 147 ya. Haleluya. Ya, sungguh bermazmur bagi Allah kita itu baik, bahkan indah, dan layaklah memuji-muji itu. Tuhan, ya, membangun Yerusalem, Ia mengumpulkan orang-orang Israel yang tercerai-berai. Ia menyembuhkan orang-orang yang patah hati dan membalut luka-luka mereka. Ya, disadari atau tidak, ya, dosa itu telah sedemikian melukai kehidupan kita. Ya, karena dosa itu kan pertama apa? Menimbulkan ketakutan, kecemasan. Dosa itu menimbulkan penderitaan, kesakitan, dan kebinasaan. Sehingga Allah ada dan Dia berdiri, ya, untuk membela kaum yang lemah, ya, dan menentang orang-orang fasik. Di dalam ayat yang ke-6, Tuhan menegakkan kembali orang-orang yang tertindas, tetapi merendahkan orang-orang fasik sampai ke bumi. Ya, jadi nggak heran kenapa, ya, berita Natal itu pertama sekali ya diperdengarkan kepada para gembala-gembala domba yang ada di padang, ya, dalam kegelapan malam dingin. Ya, mereka tidur beratapkan, ya, langit, ya, dan mereka selalu harus siap sedia, ya, untuk menghadapi binatang-binatang buas, ya. Nah, jadi Allah juga yang menciptakan bumi dan segala isinya dan memeliharanya, ya. Itu dalam khotbah-khotbah kita di hari Minggu, ya, ayat 8, ya, dan 9. Dia yang menutupi langit dengan awan-awan, yang menyediakan hujan bagi bumi, yang membuat gunung-gunung menumbuhkan rumput, Dia yang memberi makanan kepada hewan, kepada anak-anak burung gagak yang memanggil-manggil. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan, Allah kita juga adalah Allah yang perkasa, yang kuat, sehingga Dia akan terus menopang, ya, Dia meneguhkan, ya, kehidupan kita
sebagai umatnya. Dia memberkati kita ya dengan kesejahteraan. Ya, di dalam ayat yang ke-13 dan 14, sebab ia meneguhkan palang pintu gerbangmu dan memberkati anak-anakmu di antaramu. Ia memberikan kesejahteraan ya kepada daerahmu ya, dan mengenyangkan engkau dengan gandum yang terbaik. Jadi Tuhan sekali lagi merawat, memelihara segala ciptaannya dengan begitu sempurna. Ia memerintah bumi dan juga dia berkomunikasi dengan kita sebagai umat pilihannya. Di dalam ayat yang ke-18, ia menyampaikan firman-Nya lalu mencairkan semuanya. Ia meniupkan anginnya, maka air mengalir. Ia memberitakan firman-Nya kepada Yakub, ketetapan-ketetapannya dan hukum-hukumnya kepada Israel. Nah, inilah kira-kira rangkuman dari setiap perbuatan Allah yang diberikan secara unik dan yang tidak dapat dilakukan oleh siapapun di dalam dunia ini. Nah, khususnya secara khusus kepada kita sebagai orang-orang percaya. Jadi kalau secara umum ciptaan Tuhan itu kan secara umum melalui alam semesta, tapi juga secara khusus Allah menyatakan dirinya melalui Yesus Kristus. Nah, penebus dosa kita. Pemazmur menegaskan bahwa semua tindakan Allah dikerjakan semata-mata oleh karena kedaulatannya, tanpa ada peran dari ciptaannya atau bahkan tidak meminta nasihat, karena dikatakan bahwa Yesus Kristus adalah penasehat, penasehat yang ajaib, sehingga kita harus terus juga dekat dengan Tuhan, sehingga kita bisa mendapatkan hikmat dari Roh Kudus untuk membuka mata kita, melihat bagaimana keunikan dan keajaiban Allah yang sesungguhnya. Kita harus memuji Allah dengan puji-pujian, sebagaimana minggu yang lalu. Haleluya. Nah, minggu ini juga kita membaca kembali di ayat yang pertama dan ayat yang terakhir. Haleluya. Nah, jadi istilah pujian ini mengandung satu makna bahwa Allah kita di dalam Yesus Kristus adalah Allah yang tidak dapat dibandingkan dengan apapun di dalam dunia ini. Maka memuliakan Allah adalah sikap dan tindakan yang seharusnya ada di dalam kehidupan setiap orang percaya. Nah, apapun situasi keadaan yang sedang kita hadapi pada hari-hari ini, maka Alkitab mengajarkan kita untuk tetap memuji Tuhan. Nah, banyak sekali orang mencoba untuk menghindari Allah. Nah, dosa menjadi penyebab keterpisahan kita dengan Allah, dan dosa membutakan kita untuk melihat kemuliaan Allah. Kemuliaan Allah yang kekal kerap kali diganti
dengan apa yang fana dari dunia yang gemerlap ini. Dan tentu sekali lagi pemazmur mengingatkan kita supaya kita dalam segala hal senantiasa mengutamakan Tuhan. Karena dunia tidak dapat mengenal firman Allah, tetapi kita dapat melihat karya Allah. Kita dapat mendengar Tuhan melalui pengajaran-pengajarannya. Kita harus hidup bagi Allah dengan cara menyembah Dia satu-satunya Allah yang hidup. Allah harus di atas segalanya dalam kehidupan kita. Mari kita datang kepada Tuhan untuk sungguh-sungguh menyembah Dia. Karena Dia bukanlah lagi bayi yang mungil, tapi Dia Allah yang perkasa. Dan Dia yang kita peringati kelahirannya 2000 tahun yang silam. Kita tidak hanya sekedar mengingat masa lampau, tapi kita diingatkan bahwa Dia akan datang kembali. Dia akan datang kembali menjadi hakim dan akan menghakimi semua orang yang masih hidup maupun yang sudah mati. Dan semua kita harus mempertanggungjawabkan kehidupan kita kepada Tuhan, hakim yang adil. Nah, mari kita terus hidup bagi Tuhan, sehingga hidup kita terus memuliakan namanya, dan kita boleh menjadi saksi, sehingga melalui kehidupan kita ada banyak orang juga boleh datang untuk mengenal Dia, Allah satu-satunya di dalam Yesus Kristus Tuhan. Amin. Terima kasih Bapa yang baik untuk sapaan firman-Mu bagi kami, khususnya di dalam kami menyambut Natal di tahun 2021 ini, yang walaupun dalam suasana yang masih diliputi oleh pandemi COVID-19, tapi itu semua tidak akan pernah mengurangi kami untuk memaknai Natal yang sesungguhnya, Allah yang unik yang telah datang kepada kami di dalam Yesus Kristus Tuhan. Terpuji nama-Mu ya Bapa, kekal sampai selama-lamanya, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat menyambut hari Natal. Sampai jumpa kembali. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Puji Tuhan.